Oke, Shalom teman-teman, Assalamualaikum OMK Eudemas, semangat dalam kasih, dan selamat malam saudaraku, senang sekali berjumpa dengan kalian pada malam hari ini, semoga dalam keadaan sehat selalu, meskipun dalam kondisi yang seperti saat ini. Terus perkenalkan, nama saya Herman, bagi yang belum kenal, dan buat teman-teman yang sudah mengenal saya di OMK dan Pastor Ipan, teman-teman di gereja, perkenalkan lagi supaya kita lebih dekat, lebih akrab, dan uh, sharingnya nanti lebih nyaman gitu ya. Kemudian dalam kegiatan ini nanti akan saya pandu cerita-cerita kita, cerita sharing kita bersama dengan Pastor Gipan, sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, anak muda pembawa perubahan dalam pergaulan dan gereja. Itu nanti akan diuraikan secara singkat oleh Pastor Gipan selaku tamu narasumber kita yang akan juga memotivasi kita nantinya. Berikut susunan untuk sharing kita pada malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan sendiri oleh saya. Mulai ada sharing singkat oleh Pak Sergipan. Kemudian ada kita masuk ke sesi sharing nanti buat teman-teman yang ingin bertanya terkait topik kita pada malam hari ini atau banyak temuan-temuan di sekitar lingkungannya yang berkaitan dengan tema, boleh langsung ditanyakan aja ya sama narasumber kita. Kemudian jangan lupa ikuti terus sharing kita karena di akhir nanti akan ada giveaway pada yang aktif bertanya, kemudian mengikuti kegiatan kita ini sampai akhir. Harapannya dengan ada kegiatan ini juga dapat memberi gambaran dan wawasan baru untuk kita berkembang ke depannya, terkhususnya anak-anak muda OMK yang ada di lingkungan paroki Santo Eugenius de Masenot, terkhususnya untuk dan teman-teman yang ikut ambil bagian dalam sharing kita pada malam hari ini. Tidak perlu berlama-lama untuk sharing kita 10 menit atau sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Pastor Ipan. Waktunya saya persilakan. Oke, Pastor, silakan. Oke, teman-teman, rekan-rekan, kawan kawin yang terkasih, selamat malam semua. Shalom Aleichem. Ini tahu nggak jawabannya? Alaikum Pastor. Iya, senang sekali bisa berjumpa. Ini kali pertama loh, ini bongkar rahasia kali pertama. Perdana. Jadi saya bingung-bingung live ini kayak gimana ini. Tapi udah, yang penting sekarang udah nongol dan sekarang suara saya udah jelas kedengaran. Nah, saya mau mengawali kayak gini. Kalau kita mau jadi berkat untuk orang lain, berarti kita mau memberi sesuatu. Itulah berkat. Nah, kalau kita pergi tanpa membawa apa-apa, berarti kita sama aja. Hanya gini-gini doang, tanpa ada sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Jadi, pertama-tama dan terutama bahwa kita harus punya modal, punya bekal itu. Nah, ada satu murid namanya Manis, bukan Manus. Manis. Manis ini punya kesulitan dalam mata pelajaran matematika. Jadi dia bilang, aduh mama, besok ini saya mau ujian lisan matematika. Mama tolong berdiri di samping jendela untuk memberikan kode jawaban atas pertanyaan yang diajukan guru. Mamanya bilang, oh cuman itu, jelas. Oke, gampang bos, bisa diatur. Jadi keesokan harinya, Manis ini udah duduk manis di depan kelas dan guru bertanya, 1+1 sama dengan berapa? Dia menoleh ke jendela, mamanya bilang 2. Guru langsung senang. Wah, ini Manis belajar. 2+2 sama dengan berapa? Dia menoleh ke jendela, mamanya gini, 4. 4. Tambah heran lagi nih gurunya. Tumben Manis belajar. Oke, 4 tambah 4 sama dengan berapa? Manis lakukan hal yang sama, dia menoleh ke jendela, mamanya gini, 8. Wah, oke, Manis. 8 kurang 8 sama dengan berapa? Dia menoleh ke jendela, mamanya gini. Manis bingung, ini apa ini? Akhirnya Manis jawab, lobang. Aduh, ternyata lobang. Nah, jadi
Manis tidak bisa membagi pengetahuan yang benar bahwa 8 kurang 8 sama dengan 0 karena dia tidak memiliki pengetahuan yang benar itu. Sekali lagi dia tidak bisa membagi karena dia tidak memiliki. Ya, makanya dia jawab lobam. Ada bahasa Latin yang mengatakan nemo dat quod non habet. Jadi tidak seorang pun yang bisa memberikan sesuatu yang dia sendiri nggak punya. Kalau saya mengatakan ini ada ikat rambut yang paling mahal, itu masuk akal karena saya punya. Ini ada kacamata yang paling mahal sedunia, ini masuk akal karena saya punya, walaupun belum termahal, ini termurah. Nah, tapi yang pasti saya punya, nah itu masuk akal. Tetapi kalau saya mengatakan ini iPhone keluaran terbaru, 13 coy, saya nggak punya. Nah, ini nggak masuk akal. Jadi, apa yang hendak kita bagi itu pertama-tama harus kita miliki terlebih dahulu. Nah, kalau di dalam iman, kita mau terjemahkan apa ini? Kalau misalnya dalam kehidupan beriman kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau menjadi berkat untuk orang lain. Berarti kita pertama-tama harus beriman dulu. Jadi modal awal jelas, iman. Nah, iman di dalam kenyataan harian itu terkadang nggak 100%. Sudah mengatakan ya kepada Allah yang benar, kita mengatakan ya juga kepada ilah-ilah yang lain. Minggu masuk gereja, hari lain nggak tahu kemana. Ingat, setan tidak pernah bekerja secara gratis. Ada pasti perjanjian darah atau tumbal kasarnya. Jadi kalau mau untuk meletakkan iman atas dasar yang pokok, letakkanlah iman pada Allah yang benar, bukan ilah-ilah yang lain. Yang kedua, iman kita di dalam kenyataan harian bersyarat. Tuhan, saya ingin percaya kepadamu asalkan kuliah saya sukses ya. Tuhan, saya ingin percaya kepadamu asalkan saya jadian dengan si dia yang adalah eksekutif muda itu. Dia tampilannya berwibawa, bawa mobil, bawa dompet, nah, wibawa itu ternyata. Tuhan, saya ingin percaya kepadamu, asalkan nanti malam gue mau ngedate. Tolong Tuhan, anugerahi saya cuaca yang romantis, puitis, teletabis. Karena Engkau tahu Tuhan, anggur lebih mahal daripada apel, tetapi jauh lebih enak diapelin daripada dianggurin. Nah, ini ada syarat yang mengikuti. Nah, terkadang dalam kenyataan harian, iman kita kepada Tuhan suam-suam kuku. Istilah kerennya, hot-hot chicken thigh. Panas-panas tai ayam. Sudah mengatakan ya, dalam perjalanannya tidak. Yes, dalam perjalanannya no. Haleluya, puji Tuhan. Dalam perjalanannya, haleluya, puji hantu. Nah, ini yang terjadi, sadar atau nggak sadar. Jadi, modal pertama, jelas, iman. Iman yang tidak bersyarat, iman yang 100%, dan iman yang tidak suam-suam kuku. Nah, itu dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dalam hubungannya dengan sesama? Nah, dalam hubungan dengan sesama, kita mau berusaha menjadikan diri kita sebagai berkat. Dalam arti, kalau belum bisa menjadi berkat yang punya impact yang besar, minimal kita jangan jadi masalah untuk orang lain, alias batu sandungan. Jangan sampai ketika kita muncul, si cerewet itu datang lagi. Muyak. Jangan-jangan begitu kita muncul, tiba untuk berkumpul dengan teman-teman yang lain. Ya ampun, si kepo itu datang lagi. Berarti kita bukan menjadi berkat setidaknya, tetapi kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Pastikan kehadiran kita adalah kehadiran yang dirindukan. Kalau nggak ada Manus, rasa-rasanya nggak lengkap deh. Nah, misalnya, kalau nggak ada Robi, rasa-rasanya nggak berasa kehadiran Tuhan gitu loh. Ini agak lebay, tapi itu karena kita mau menjadikan kehadiran kita sebagai kehadiran Tuhan sendiri. Kita mau menghidupi nilai-nilai yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Nah, jadi dengan bekal ini minimal ya, dengan bekal ini kita sudah
menjadi berkat untuk orang lain. Pertama-tama nggak usah muluk-muluk, kita hadir. Nah, hadir di tengah orang lain, hadir di dalam kehidupan teman-teman, hadir di dalam pergumulan para sahabat kita. Tapi kehadiran kita jangan sampai pasif. Dalam arti ada nggak ada sama aja. Karena kalau umpamanya batu itu ada, tetapi dia kurang memberi pengaruh terhadap kita. Karena apa? Karena dia nggak aktif, dia pasif. Jadi kehadiran yang diinginkan adalah kehadiran yang aktif. Jadi memang ada, nggak ada itu berasa. Jangan ada, nggak ada itu sama aja. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita mulai untuk melihat orang lain sebagai kacamata dari diri sendiri. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat orang lain, kita mungkin bercermin secara tidak langsung. Wah, dia punya kekuatan ini, dia punya kelemahan ini, saya punya kelemahan ini, saya juga punya kekuatan ini. Tetapi bagaimana kita mau mensinergiskan apa yang ada. Jadi ada istilah ABC. A, awali dengan apa adanya. B, bagikan dengan sukacita. C, cinta Tuhan menyempurnakan. Jadi semua-muanya, apapun itu, semua kekuatan yang ada, mari kita sinergiskan bersama untuk kepada diarahkan sampai satu tujuan. Nah, jadi terkadang kita hanya memusatkan pada kelemahan orang lain. Dan juga hanya memfokuskan diri pada kelemahan kita. Akhirnya kita stuck. Kita nggak bisa melangkah lebih maju lagi. Nah, maka oleh karena dan dari sebab itu, kita mau untuk merangsang pertumbuhan dari kekuatan-kekuatan kita, memperbaiki kelemahan kita, sadar, mau untuk melangkah lebih, dan mau untuk menjadi berkat bagi sesama. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini bisa menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita untuk semakin menjadi berkat bagi orang lain. Satu, last but not least, ini teringat spontan. Terkadang kita mudah banget untuk mundur ketika kita sudah terlibat nih. Tetapi kita mundur karena apa? Karena kita mengalami masalah. Justru militansi kita itu teruji ketika kita mengalami apa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mau bertahan atau enggak. Militansi saya artikan sebagai miliki tantangan yang seksi. Karena kalau tantangan secara alamiah kita pasti menghindar. Tetapi ada kata seksinya ini. Nah ini seksi, ini yang menarik. Mau menghindar nggak ya? Menghindar nggak ya? Coba aja. Akhirnya tancap gas. Nah, militansi, miliki tantangan yang seksi, tancap gas. Walaupun itu memang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita maui. Ingat, ikut Yesus itu harus satu paket. Satu paket gini. Yesus ketika masuk di gerbang Yerusalem, itu dia dieluk-elukan. Hosana putra Daud. Gitu. Nah, ketika kita seperti Yesus, dalam arti diperlakukan seperti Yesus, dipuji, dipuja, dihargai, dihormati, enak dong kita. Iya enggak? Iya, kita, iya, oke, iya, iya. Nah, itu sukanya kita di dalam setia untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi ingat bahwa perjalanan Yesus bukan hanya sampai di gerbang Yerusalem, tetapi juga sampai di Golgota. Nah, ketika kita sama seperti Yesus, mengalami apa yang menjadi pengalaman Yesus, ketika kita disalibkan, ketika kita dicaci maki, ketika kita mendapat tantangan serius di dalam hidup kita, apakah kita akan muntaber, mundur tanpa berita? Atau kita dengan gampangnya ikut-ikutan dengan Krisdayanti, I'm sorry, goodbye. Atau kita dengan entengnya, gue ketik C spasi D aja deh, capek deh. Nah, ini yang menjadi tantangan serius. Tetapi ada satu yang menjanjikan.
ketika Yesus disambut di gerbang Yerusalem, ketika Yesus meninggal di Golgota, ada satu yang menjanjikan, itulah kebangkitan Kristus. Artinya apa? Kalau kita mau bertahan, kita mau setia ikut Yesus, ujung-ujungnya kemenangan, ujung-ujungnya keindahan, ujung-ujungnya kebangkitan dan kemuliaan. Dan inilah sebenarnya iman Paskah. Iman yang menghidupi sesuatu di balik sesuatu. Jadi ada kemenangan di balik sengsara Yesus. Ada kemuliaan di balik kuburan kosong. Ada kebangkitan di balik kematian. Itulah iman Paskah. Jadi kita jangan hanya terpancing atau terjebak pada sesuatu yang hanya sejauh tampak saja. Tetapi harus go beyond. Harus melampaui itu. Sehingga kita bisa melihat keindahan yang disiapkan Tuhan di ujung sana. Nah, inilah kiranya sharing sederhana. Ini juga sebagian menjadi pemahaman saya, juga pengalaman saya. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir di dalam pengalaman, dan ketika kita membagi pengalaman itu, berarti kita membagi Tuhan kepada orang lain. Oke, baik teman-teman, itu sharing sederhana dari saya, dan sekiranya ada sesuatu yang mau dilengkapi, silakan, ditanyakan silakan, di-sharingkan juga untuk supaya kita sama-sama disempurnakan di dalam wadah ini, disilakan. Oke, Manis. Oke, terima kasih Pastor, luar biasa sekali ya penjelasan yang disampaikan oleh Pastor Givan, singkat tetapi memberi makna yang besar. Saya menarik sekali mendengar yang tadi militansi gitu ya, memiliki tantangan yang seksi. Artinya dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain itu cukup dengan hadir pada saat mereka entah itu berduka atau saat mengalami kesulitan, namun harus aktif gitu ya, tidak pasif, sehingga kita dapat memberi penghiburan bagi mereka dan merangkul mereka untuk menjalankan sesuatu yang benar-benar berguna bagi masa depan mereka. Oke, mantap sekali Pastor. Saya suka dengan penjelasan singkat ini, namun maknanya sangat luas. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan melambaikan tangan atau ikut join bergabung. Nanti saya tambahkan. Di sini udah ada Kak Christian Kreb, atau siapa yang mau bertanya boleh lambaikan tangannya. Oke, saya tambahkan. Oke, siapkan pertanyaan bagi yang mau bertanya. Mana ini? Mana yang dulu yang ingin bertanya nih? Oh, sudah bergabung Pastor bersama kita. Silakan. Yang mau bertanya pertanyaannya apa? Boleh ditanyakan ke Pastor kita. Perkenalkan nama, asalnya, boleh ditanyakan ke Pastor Givan. Silakan. Tampangnya mana nih? Mana nih? Nggak kelihatan nih. Aktifin videonya. Silakan. Kalau gitu pertanyaannya, tampangmu di mana? Tampangmu di mana? Oke. Bagaimana? Pertanyaannya sudah siap? Oh, sepertinya ada satu lagi ini, Pastor. Oke. Ya, ini dia. Ayo, mana nih wajahnya? Silakan pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oh, Aprisan. Oke, Aprisan. Aprisan, sepertinya ini masih malu-malu, Pastor. Jadi kita harus ganti dulu. Aprisan. Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya. Karini. Jam makan. Jadi kalau live kan ketahuan lauknya apa. Oh, betul juga itu ya. Sip. Ya, oke. Speak out your mind. Ada di live chat. Langsung aja, saya undang Ray.
Rai, silakan langsung Memel Mevri. ditanyakan. Wah, gimana Ibu atau Kakak Memel? Memel apa? Melvin ya? Iya, sepertinya ada lagi. Oh, James, sebentar James. Ya, saya undang ya. Silakan pertanyaannya. Bentar, belum masuk. Belum masuk. Oh, saya keringatan ini. Ayo, yang ingin bertanya, silakan. Ini kalau kata yang bertanya ini ada live ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang di sini. Keliling. Bisa lewat komentar, Kak? Boleh. Kalau mau lewat komentar, boleh. Tadi ada Iya, iya, pastor ini. silakan. Raymondus tanya begini, pendapat pastor tentang anak muda yang masih bingung mengenali panggilan Tuhan. Dalam kurung menikah atau hidup selibat atau membiara. Nah, itu bagaimana pastor? Pertanyaannya, Gimana? Lagi-lagi? pendapat pastor tentang anak muda yang masih bingung mengenali panggilan Tuhan. Dalam kurung menikah atau hidup selibat atau membiara. Ah, oke, Oke. baik. Nah, kalau kita jawaban ece-ece yang sederhana, yang gurauan ini, aku pasti langsung bilang gini, cukup gue aja yang rugi, kalian-kalian jangan rugi seperti gue. Gitu. Nah, ini hanya nah, ini hanya awalan, pasti ada penjelasan yang lebih dari itu. Saya ingat waktu ada aksi panggilan di Jakarta, Uskup Suharyo, kardinal kita sekarang, di akhir kesaksiannya, sharingnya, dia bilang, mendaftar seminari, rugi tahu. Semuanya jadi heran, kok bisa kardinal bilang gitu? Ternyata ini memancing rasa penasaran dari banyak orang. Nah, begitu keluar, banyak yang mendaftar. Nah, gitu. Itu juga hanya pancingan ya tadi, jangan dianggap serius. Nah, memang ada pilihan hidup untuk membiara, ada plesetannya memiara, tapi membiara yang benarnya. Tetapi ada juga yang nikah, alias punya pasangan. Jadi kedua cara hidup, jalan hidup ini itu dipandang baik oleh gereja. Nah, tinggal kita memilih tentunya dalam kebebasan. Kalau kita memilihnya dengan tidak bebas, atau ada sesuatu yang pertama dari diri kita, kita merasa terpaksa, dari luar diri kita, kita merasa dipaksa, nah jadinya bukan kebebasan yang tercuat di permukaan, tetapi ada sesuatu yang dipaksa untuk melakukan ini, dipaksa untuk melakukan itu. Akhirnya kita nunut-nunut aja gitu. Jadi pertama harus diputuskan di dalam kebebasan. Ya. Nah, kebebasan berarti ada misalnya istilah gini ya, saya nggak mau nikah. Beda ketika kalau dia mengatakan saya mau untuk tidak nikah. Coba selama 5 detik kalian cerna perbedaannya. Saya tidak mau nikah. Kedua, saya mau untuk tidak nikah. Nah, kalau saya tidak mau nikah, berarti dia nggak bebas memilih untuk tidak menikah. Karena apa? Karena dia nggak mau untuk menikah. Tetapi pernyataan kedua, dia menilai bahwa hidup menikah dan tidak menikah itu sama baiknya. Dan dalam kebebasan dia mau memilih, oke, saya mau untuk tidak menikah. Gitu. Dan semua-muanya pilihan hidup itu pasti ada konsekuensinya yang harus dijalani. Kehidupan membiara ada, selibat tidak nikah itu ada, dan nikah itu ada. Dan biasanya apa yang indah
kita iming-iming sesuatu, wah ini pasti bahagia, ini pasti indah banget nih. Nantinya juga terkadang kenyataan berbicara lain. Tetapi bagaimana kita mau setia dan komit terhadap apa yang menjadi pilihan itu. Jadi terkadang di dalam khotbah pernikahan, saya hanya satu kali waktu itu mengatakan begini, kalau kalian menikah, ini teman seangkatan saya menikah. Saya nggak bilang mantan pacar saya ya, hanya teman seangkatan saya yang menikah. Bilang, kalau kalian menikah, jangan sok bilang saya tidak akan melukai pasangan saya. Tetapi berjanjilah untuk bertahan. Karena kemanusiaan kita yang tidak sempurna membuka peluang bagi kita untuk melakukan kesalahan yang bisa jadi melukai hati pasangan kita. Tetapi ketika kita berjanji untuk bertahan, apapun itu, sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita, masalah apapun itu, kita dimampukan untuk tetap setia dan komit. Dan apapun yang menjadi pilihan kita, entah menikah atau tidak menikah, itu semuanya bermuara pada memang kesetiaan. Ya. Setia memang sudah jadi plesetan macam-macam, segala tipu ada, semua tikungan ada, selingkuh tipis-tipis, gitu. Tetapi setia yang dimaksudkan di sini bagaimana kita memilih sesuatu, seseorang atau panggilan hidup, dan bagaimana kita konsisten terhadap apa yang menjadi pilihan itu. Itu, saya kira gitu ya. Tapi semuanya mengandaikan ada pengenalan yang cukup dan memadai. Jadi saya memilih Manus untuk menjadi teman hidup saya karena saya mengenal Manus. Jangan sok-sok kenal akhirnya langsung bilang oke, saya dengan dia, oke, saya dengan si dia. Akhirnya sudah di tengah jalan bisa aja berantakan. Jadi mengandaikan pengenalan yang cukup dan memadai. Yuk, masih kurang puas? Kalau masih kurang puas, bagus, karena saya bukan lelaki pemuas. Siap. Oke, ya, penjelasan yang sangat jelas sekali. Maksudnya di sini kita diberi pilihan gitu ya, diberi pilihan untuk menikah atau tidak, kemudian ingin berpasangan atau tidak. Dan intinya tadi kuncinya adalah membangun sebuah keluarga itu adalah membahagiakan, saling melengkapi satu sama lain begitu ya. Saya kutip secara keseluruhan penjelasan dari Pastor. Kemudian kayaknya saya ingin bertanya deh Pastor, boleh nggak nih? Oke, silakan Manus. Oke, nah ini kan saya sebagai anggota OMK misalnya nih, terus saya terlibat nih dalam kegiatan-kegiatan gereja. Upaya yang harus saya lakukan sebagai anak OMK itu dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan gereja itu gimana sih, Pastor? Boleh dong cerita? Kegiatan-kegiatan gereja. Iya, betul. Yang pasti, nggak semua kegiatan-kegiatan gereja yang bisa Manus ikutin. Misalnya WKRI, jangan, nanti dianggap aneh. Terus anak sekolah minggu mungkin ya? Sekami, jangan, karena udah Iya, berkumis. betul. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang memungkinkan kita untuk terlibat, kita tancap gas aja. Jadi Oh, pokoknya kita bukan asal-asal aja masuk sana masuk sini, tetapi kita mau optimis dengan diri kita bahwa dalam wadah itu saya bisa berkembang. Dan di dalam wadah itu melalui kehadiran kita, kehadiran kita, orang lain bisa dapat juga manfaatnya, dapat sukacita, dapat kebahagiaan dan kegembiraan melalui kita. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah ada kemauan untuk itu, mending direalisasikan aja kemampuan itu, dan dalam perjalanan waktu, kita pasti akan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang tak terduga. Misalnya, apakah memang saya cocok dalam organisasi ini? Pertama. Yang kedua, apakah saya mampu bertahan? Nah, setelah itu, apakah dalam diri saya ada komitmen untuk berjalan menurut arus dari wadah ini, gitu. Tetapi yang pasti kita kalau misalnya sudah ada kemauan, kita tancap gas saja.
kita bergabung, kita melibatkan diri di situ, dan pastinya keterlibatan kita, seperti saya katakan tadi, bukan pasif, tetapi aktif. Nah, itulah seperti iklan Los Tamasa nantinya itu, bikin hidup lebih hidup. Oke, siap, siap. Oh, sayang sekali ya banyak yang nggak mau bertanya. Padahal kita punya giveaway loh ini. Bagi tiga penanya yang aktif, itu kan ikut sampai akhir. Dan belum ada nih yang minta untuk bertanya. Boleh nih minta gabung untuk bertanya. Nanti kita ada giveaway, saldo GoPay atau Shopee. Bagi cukup lah buat beli boba gitu ya, buat jajan-jajan, beli cukup beli ya boba yang kalau lagi promo gitu cukup. Ayo silakan nih sampai. Sepertinya ada satu lagi nih, Pastor. Itu sudah saya muncul di layar. Apakah ada kelihatan? Oh, pendapat pastor tentang anak muda yang mungkin malu atau takut mengekspresikan apa nih? Terputus, langsung titik-titik. Nggak muat nih Oh, semuanya. sebentar. Mengekspresikan iman Katoliknya di dalam bermasyarakat. Misalnya, malu-malu atau takut membuat tanda salib saat berdoa. Begitu, betul. Ya udah gini aja. Kalau mau jawaban Jepangnya jelas dan gampang, gimana caranya supaya nggak malu? Ya jangan malu gitu. Sudah selesai, titik, jangan malu. Tetapi what's behind ya? Ada apa di balik itu? Kenapa jangan malu? Karena pertama, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu nggak salah. Itu pertama. Dan itu adalah ekspresi kebenaran iman kita. Dan kebenaran iman kita diakui oleh negara. Dan negara itu apa? Adalah orang-orang yang termasuk di dalam negara itu. Itu berarti masyarakat sekeliling kita. Nah, saya ingat waktu Desi Anwar, itu reporter Kawakan pada masa kapan itu ya? SCTV dulu kan? Nah, Desi Anwar mewawancarai Dalai Lama, seorang spiritualis Tibet. Nah, dia tanya gini, Dalai Lama menurut kamu agama yang paling benar itu apa? Dalai Lama tanya balik sama Desi Anwar, agama kamu apa? Desi bilang Islam. Jadi Dalai Lama bilang, yakini itu paling benar. Tetapi, nah ada tapinya, ketika kamu keluar dan berjumpa dengan para penganut agama yang lain, akui juga bahwa ada kebenaran di dalam agama mereka. Nah, jadi ketika kita mengakui bahwa agama Katolik paling benar, kita jangan lupa mengakui ada kebenaran-kebenaran yang lain di dalam agama yang lain. Nah, begitu juga agama-agama yang lain, kalau punya mindset yang sama, maka sebenarnya nggak ada problem, nggak ada masalah untuk mengekspresikan iman kita. Saya pernah beberapa tahun itu gabung di komunitas Interfidei. Interfidei ini didirikan oleh Gus Dur. Inter artinya di antara, dan fidei berarti agama atau kepercayaan. Jadi harafiahnya di antara kepercayaan. Jadi sebenarnya gabungan dari perwakilan-perwakilan agama yang ada di Indonesia. Nah, ada satu Ustadz Arifin namanya. Ustadz Arifin ini, dia pokoknya bercandanya minta ampun. Dan kami di dalamnya itu saling menghina tanpa tersinggung. Tuh, bagaimana tuh ya? Saling menghina tetapi tanpa tersinggung. Ini kemana? Oke. Udah di mana nih? Kepotong tadi. Oke. Menghina tanpa tersinggung. Nah, dia lagi puasa, kita makan babi di depannya. Bilang, baik, enak banget ini. Ini daging terenak di dunia. Dia bilang, saya tahu itu daging terenak di dunia. Saya langsung potong. Tahu, berarti pengen nyoba dong. Dia coba, push. Akhirnya dia bilang, iya, saya tahu itu daging enak, tetapi oleh agama kami itu dilarang. Itu haram. Nah sudah, keesokan harinya,
Dia bawa istrinya. Terus dia bilang, Givan, lu kagak nikah ya? Aku bilang, kagak. Terus sambil menunjuk istrinya, Givan, ini lebih enak daripada babi. Nah, jadi itulah kita saling bercanda tanpa tersinggung, ya. Dan saya mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyemangati kita untuk mengklaim mereka sebagai satu keluarga. Nah, jadi ada pembedaan, bukan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, tetapi dalam posisi yang sejajar. Berbeda tetapi dalam posisi yang sejajar alias sama. Gitu. Jadi, jangan pernah takut untuk mengekspresikan iman kita, karena kita percaya bahwa saudari-saudara kita yang beragama yang lain punya mindset yang sama. Mereka pasti akan menghargai kita, menghormati kita, bahwa itulah kebenaran iman kita. Jadi kalau mau tanda salib aja. Nggak ada yang bakalan gugat. Kalau ada yang gugat, dia justru yang jadi tergugat. Jadi tenang aja, hukum juga akan jalan gitu. Aman-aman aja, tenang aja, jangan terlalu pikir muluk-muluk, takut-takut gitu. Mau tanda salib ke kanan, ke kiri, ada yang lihat nggak ya? Baru gini-gini. Begitu ada yang lihat, baru sampai salib begini, udah terputus. Ini kiri kanan udah nggak dilanjutin lagi. Jadi salib kita cuma gini dong. Nah, gitu ya. Siapa yang tanya tadi ya? Valen ya? Valen. Pokoknya itu. Valen pilih yang lain juga, yang nggak pernah malu, karena ajaran iman Katolik itu bukan sesuatu yang memalukan. Jadi jangan malu. Itu sebuah kebenaran, jadi sebuah kebenaran itu harus dikuatkan atau diekspresikan secara bebas dan berani. Itu sebenarnya juga saya alami sih, Pastor, beberapa kali gitu kan, ketika ada keramaian saat makan misalnya. Bukan dalam artian malu untuk bertanda salib, tetapi ingin sama rata dengan teman-teman yang lain gitu. Tetapi dalam hati kita tetap menyampaikan doa terima kasih, syukur atas makanan yang disediakan sama penjual, kemudian boleh kita santap pada saat itu dan boleh menjadi daging dan kekuatan bagi kita untuk beraktivitas pada masa itu. Wah, semakin panas ini, Pastor. Sebenarnya ini ada lagi nih pertanyaan muncul nih dari Kak Agnes Sianina. Pertanyaannya sudah saya munculkan di layar. Oke, silakan, Pastor. Tolong dibaca, karena cuma di sini, terutama selama Pastor dan teman-teman semua, di saat kita mau terlibat aktif dalam pelayanan, bla bla bla, udah nggak lagi. Cuma sampai situ saja, Pastor. Tidak ada lanjutannya. Maksudnya ini seperti apa, coba? Bisa Kak Agnes perjelaskan lagi mungkin pertanyaannya? Oh, maksudnya gini, mungkin bagaimana sih cara membangkitkan semangat teman-teman itu untuk terlibat aktif dalam pelayanan? Mungkin pelayanan dalam hal sini bisa menjadi petugas pada saat ibadah gitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu, Pastor. Saya masih melihat hutan ini, belum melihat pohon. Jadi persisnya apa? Jadi menyemangati orang lain untuk terlibat, atau menyemangati diri kita sendiri untuk terlibat, atau gimana? Oh, ini pertanyaannya, Pastor. Bentar, lu hilang. Bentar. Bagaimana menurut Pastor cara menyikapi agar kita tetap melayani dengan sukacita? Dengan sukacita. Nah, melayani dengan senyum. Namanya melayani berarti kita memberi diri kita. Nah, ketika kita memberi diri kita, ada muatan-muatan perasaan dalam diri kita. Pertama, bisa jadi itu jadi motivasi kita untuk pertama mengaktualisasikan diri kita. Saya suka memberi, saya suka untuk berbagi. It's okay. Nah, yang kedua, bisa jadi atau ada motivasi-motivasi lain. Misalnya, wah, saya mau untuk melakukan ini supaya dilihat orang, gila, hebat benar gue. Nah, yang ketiga, bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan tak proporsional dalam diri kita. Ya, misalnya, sejak kecil itu, saya ini kok nggak dianggap ya. Jadi misalnya gitu, jadi ada kebutuhan pengakuan yang begitu kuat dalam diri saya.
Nah, begitu saya melakukan sesuatu, maka yang ada di pikiran saya bagaimana orang lain mengakui bahwa saya itu baik, saya itu dermawan, saya itu rajin untuk berbagi. Nah, jadi ada berbagai macam muatan perasaan dalam diri kita, tetapi kalau kita mau untuk memberi dengan sukacita, memberi ya melayani dengan sukacita, berarti kita mau menghilangkan apa-apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Jadi kita lepas semua itu, kita mau memberi yang beri gitu. Jadi kayak obat gitu. Tujuan kita memberi. Kalau misalnya ada efek samping kebahagiaan, it's okay. Asal jangan efek samping yang dicari-cari. Akhirnya berubah. Efek samping jadi tujuan, tujuan jadi efek samping. Nah, gitu. Jadi, yang penting tujuan kita lurus. Saya mau melayani. Nah, kalau seperti itu, maka pasti 101% sukacita pasti ada dalam diri kita. Karena apa? Karena kita memberi dengan lepas. Kita tahu tujuan kita. Ya, jadi gitu. Kita memberi dengan tulus, dengan ikhlas, maka sukacita pasti akan datang dengan sendirinya. Bukan sesuatu yang kita cari, tetapi itu efek samping. Yang pasti kita mau untuk memberi diri kita secara tulus dan ikhlas. Sudah bergabung penanyanya. Ini bagaimana, Kak? Agnes? Apakah sudah menjawab Iya, pertanyaan Kak. atau? Pertanyaan saya tadi bukan gitu, Kak, maksudnya. Oh Jadi, ya, silakan mungkin. ya. Oke, jadi begini, Pastor. Ketika kita sudah mau terlibat aktif dalam pelayanan gitu, nah, ada di sisi lain lingkungan yang membuat kita nggak nyaman. Dalam artian toksik ya, bisa dibilang. Nah, di situ, jadi kan kita kayak melayani juga kayak dongkol gitu istilahnya. Nah, dari situ, gimana tuh cara kita tetap sukacita? Maksudnya, menganggap lingkungan sekitar ini tetap berdamai lah dengan diri kita sendiri. Itu gimana itu? Manus bisa di-clearkan? Agak putus-putus saya dengar. Oh iya, Halo? coba ulangi. Iya, silakan. Bisa ulangi lagi, Kak? Ulang ya? Iya. Jadi gini, jadi ketika kita di sini sisi lain kita mau terlibat aktif dalam pelayanan, nah, Oke. tapi di sisi lain ada lingkungan yang membuat kita nggak nyaman gitu, dalam arti bisa bilang toksik ya, Pastor. Nah, dari situ gimana tetap kita melayani dengan penuh sukacita? Kan hati kita tuh rasanya dongkol tuh, rasanya nggak enak tuh, kayak gitu ya, Pastor. Oke, ditangkap. Oke, siap. Oke, nah, kita mesti tahu dulu, sadar bahwa kita hidup bukan hanya diri kita sendiri. Kita hidup di tengah orang lain, kita hidup di tengah orang lain, bukan hanya mereka sendiri, tetapi juga dengan membawa latar belakang, prinsip-prinsip, dan pandangan-pandangan yang mereka bawa mungkin sudah sejak lama gitu. Jadi ketika ada orang lain ngejudge kita, wah ini kayaknya cari muka nih dia. Gitu. Ada tantangan gitu kan dalam diri kita. Begitu kita mau buat baik, ini kayaknya memberi sesuatu tapi motivasinya lain nih. Nah, itu juga jadi tantangan untuk diri kita. Nah, kalau mau dijawab tegas, hidup kita ada bukan untuk menyenangkan semua orang. Nah, itu pertama. Tetapi, kalau ada sesuatu yang dinilai baik dan benar untuk dilakukan, kita hiraukan apa yang menjadi kata orang, dan kita fokus pada apa yang mau kita capai sebagai sesuatu nilai yang berharga di depan sana. Jadi, orang itu bebas untuk ngomongin kita. Orang itu punya hak untuk ngata-ngatain kita. Tetapi, jangan sampai kita dilemahkan oleh kata-kata dari orang-orang tertentu itu. Jadi, sesuatu yang luar biasa, niat yang sungguh-sungguh indah dan dahsyat itu jangan sampai dikalahkan oleh omongan-omongan orang yang belum tentu itu benar, tetapi justru malah liar. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah yakini bahwa ini
adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, sesuatu yang benar untuk diperjuangkan, kita tetap tancap gas. Nah, Yesus waktu dia memberitakan kerajaan Allah, dia juga mengalami hal yang sama. Dia malah dibilang, wah ini penghujat. Dia menyamakan diri dengan Allah. Dia bla bla bla, dia bla bla. Tetapi apakah Yesus berhenti? Tidak. Yesus memberi contoh untuk kita supaya apa yang menjadi keyakinan dasar kita bahwa itu sesuatu yang benar untuk diperjuangkan, tancap gas. Ya. Jadi ujung-ujungnya nanti kita tiba pada kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk semua-muanya berlangsung dengan sungguh amat sempurna. Nah, Agnes, kalau misalnya kamu menyuruh adik kamu misalnya untuk membeli bensin, kamu kasih uang nggak? Kasih, Pastor. Nah, kalau Manus, kalau kamu menyuruh teman kamu untuk mengadakan perjalanan yang sangat jauh, tetapi untuk kepentingan kamu kasih uang nggak? Kasih, Pastor. Kepentingan kamu? Nah, kasih. Iya, Nah, kasih kita-kita dong. ini, saya juga yang termasuk dalam kita ini, yang bebal-bebal ini, tahu memberikan pemberian yang sepantasnya untuk mereka. Apalagi Bapak kita yang di surga, ketika dia mau untuk membebankan kita dengan tanggung jawabnya. Ketika dia memberi tugas kepada kita untuk melayani, dia pasti akan tanggung jawab. Dia pasti akan memberikan segala sesuatu yang mungkin sehingga kita bisa melaksanakannya dengan kekuatan yang terbaik dan ujung-ujungnya kemuliaan nama Tuhan dan kebahagiaan orang lain. Jadi itu yang jauh lebih penting daripada kita nantinya dilemahkan oleh apa yang menjadi kata orang. Wah, mantap sekali perumpamaan dan penjelasan yang sangat luar biasa. Bagaimana Kak Agnes? Sudah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih, Pastor. Oke, terima Ya, kasih Kak Agnes. Oke, sampai nanti ya. Ini lagi ada yang mau bertanya, Pastor. Di bawah kita ada dari Komsos. Silakan. Adik dari Komsos. Malam kawan, Malam. malam Pastor. Bisa apa nih? Sebelum ini agak berisik ya, soalnya lagi di jalan. Oke, Oke. oke. Jelas, jelas, Kedengeran jelas. Suaranya kedengeran? Jelas. Mantap. Sebelumnya saya Vina, perwakilan dari Komsos, mau bertanya Pastor, bagaimana tanggapan Pastor tentang pacaran sama-sama anak Tuhan Yesus tapi beda gereja? Jadi misalnya Katolik dengan Protestan, Katolik dengan Pantekosta begitu. Jadi bagaimana Pastor tanggapan Pastor? Ini salah orang ini nanya. Dalam arti bukan berarti saya mengalaminya pada Orde Baru atau era Reformasi. Tetapi kalau saya mau jawab itu, jawaban saya agak liberal. Kalau saya ini bukan jawaban gereja, ini di skip ya kalau jawaban gereja. Nah, kalau misalnya jawaban saya, tancap gas, sikat aja. Yang penting akur, yang penting imannya berkembang, yang penting pribadinya berkembang, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar apa namanya, pandangan orang yang, oh ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Sudah, untuk saya itu tanggung jawab pribadi. Dan ketika kita menautkan hati kita kepada pasangan kita, calon pasangan kita, maka itu adalah tanggung jawab bersama berdua. Jadi untuk saya sah-sah aja, silakan aja itu. Tetapi, nah ini ada tapinya. Itu jawaban pertama. Yang kedua, gereja Katolik. Nah ini jawaban gereja nih, rasain lo ya. Nah jawaban gereja menghendaki alangkah baiknya. Nah, ini alangkah baiknya, berarti bukan paksaan loh ya. Alangkah baiknya nanti ketika berumah tangga itu alangkah baiknya lagi. Itu alangkah baiknya udah berapa kali sebut. Alangkah baiknya itu satu perahu dalam tanda kutip ya, satu perahu.
Biar kita sama-sama memang plong di dalam pengembangan iman yang sama, dan anak-anak juga kagak bingung. Nah, itu jawaban. Ini kasarnya jawaban gereja ini ya, tetapi jawaban saya itu yang pertama. Gitu. Saya jadi ingat nih Jamal Mirdad, istrinya siapa ya? Oh, Lydia Lydia Kandau. Kandau, Lydia Kandau. Lydia Kandau. Nah, Kandau pernah bilang gini, seandainya cinta bisa memilih, maka saya nggak akan nikah dengan Jamal Mirdad yang berbeda agama dengan saya. Tetapi ada lanjutannya. Tetapi ketika ini diizinkan terjadi, maka toh saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk menjaga relasi dan hubungan cinta ini. Dan akhirnya mereka baik-baik saja. Gitu loh ya. Mantap sekali itu Oce, buat ini jelas lanjut ke sini. Atau jelas bahwa tidak jelas? Iya. Jelas, Pastor. Saya hanya mewakilkan teman-teman yang Ini perwakilan dari Perwakilan. memilih pasangan yang Wah. beda agama atau beda gereja ini. Wah, Tapi iya. kadang-kadang kita Katolik kadang-kadang jadi Iya, HKBP Pastor. juga. Iya, banyak yang nanya, Katolik boleh nggak pacaran sama Nah, HKBP kita- gitu. Jadi saya juga bingung jawabnya kan. Sekarang kok Nggak ada terjawab. salahnya di situ. Pacaran, Nah, jadi saya bisa jawab kalau ada yang nanya, Pastor. pacaran di situ. Nah, gereja juga itu memfasilitasi untuk nikah beda agama dan beda gereja. Itu ada lisensinya untuk menikah seperti itu. Jadi ada Jadi izin. ada pertimbangan-pertimbangan juga begitu ya Pastor, entah itu dari keluarga atau pribadi Iya. sendiri ketika nanti memilih untuk berkeluarga beda keyakinan seperti itu. Mantap, pertanyaannya luar Jadi biasa ya. kalau ditanya boleh atau enggak, saya pasti jawab boleh. Gitu. Jangan tanya bisa apa enggak ya. Kalau bisa apa enggak ya pasti bisa. Ya. Karena gini ya, kita bedakan bisa dan boleh ya. Ya, Pastor. Pastor itu bisa pacaran enggak? Tidak bisa. Hah? Bisa. Bisa, tapi tidak boleh. Jadi bisa itu Bisa, berhubungan dengan tapi tidak kemampuan boleh. manusiawi kita untuk mengekspresikan diri atau untuk melakukan sesuatu. Nah, boleh atau tidak boleh sudah berhubungan dengan aturan atau hukum yang berlaku. Ya, gitu. Jadi bisa, iya bisa. Tetapi boleh apa enggak? Enggak boleh, gitu. Oke, pertanyaan lanjut. Tinggal 2 lagi Pastor, karena kita sebenarnya udah melampaui, tapi semangat teman-teman untuk pertanyaan ini sangat luar biasa. Jadi kita tambah 2 pertanyaan lagi, setelah itu baru kita mengakhiri sharing hari ini. Ini sebenarnya ada satu yang ingin bergabung, dan ini pertanyaan yang saya sudah munculkan di layar, itu pertanyaannya begini. Selamat malam Pastor, oke, malam Pastor. Gimana cara menjalani pacaran dengan menanamkan prinsip hidup di jalan Tuhan? Wah, ini sambungannya nih, seri dari pertanyaan dari teman kita yang ada di layar. Oke, silakan Pastor, bisa dijawab. Gimana? Pertanyaannya, bagaimana cara menjalani pacaran dengan menanamkan prinsip hidup di jalan Tuhan? Nah, oke. Menanamkan prinsip hidup di jalan Tuhan. Nah, Iya. aku juga mesti nanya nih, yang dia mengerti hidup di jalan Tuhan itu apa gitu. Vitalis ya? Iya, Vitalis. Jalan apa? Ini gereja Katolik pernah dulu pada masa awal gereja itu disebut juga jalan Tuhan. Jadi eklesia pertama, setelah itu ada istilah jalan Tuhan. Nah, akhirnya jadi Kristen dan akhirnya sudah berkembang jadi Katolik gitu. Nah, jadi oke, kalau misalnya ditanya bagaimana cara menjalani pacaran dengan menanamkan prinsip hidup di jalan Tuhan,
maka itu berarti kita setia terhadap apa yang kita yakini benar, itulah iman kita. Nah, dalam kesetiaan ini pasti ada lika-liku yang memang kita harus hadapi sebagai kenyataan yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita. Nah, itu tantangan kita. Tetapi kalau misalnya Vitalis gabung nanti. Nah, Ya, selamat malam, Pak. iya. Vitalis. Nah, jadi untuk saya pribadi, yakini memang seperti tadi saya bilang, yakini itu yang paling benar, tetapi itu keputusan lanjutannya itu ada pada diri sendiri dan kesepakatan bersama dengan calon pasangan. Tapi kalau misalnya hidup di jalan Tuhan, yang penting itu baik-baik aja. Jadi nikah sebelum kawin. Ya, nikah sebelum kawin ya, bukan kawin sebelum nikah. Jadi pokoknya ada hal-hal equal yang dipertahankan sebagai satu kebenaran bersama gitu. Dan itu justru pasti akan tidak bertentangan dengan aturan-aturan gereja dan pasti juga sesuai dengan jalan Tuhan, karena jalan Tuhan tidak menginginkan kita sampai pada sesuatu yang tidak membahagiakan kita. Vitalis, gimana? Ada yang mau di-sharing kan ya? Siap. Belum ada, Pastor, soalnya telat Oh, nonton. telat nonton. Oke, nanti nonton video susulannya aja, Bang ya. Oh, siap. Oke, ini Kak Rosa katanya nih mau bertanya nih, di mana nih? Udah join belum? Ayo, minta akses langsung. Langsung digoyang, ayo, langsung masuk. Oke, Kak Rosa, bagaimana Kak Rosa? Kak Rosa, silakan. Bisa. Oh ini nih ada yang komen untuk apa tuh? Oh, Lydia Kano sama Jamal bilang akhirnya bercerai. Nah Oke. itu urusan lanjutan. Urusan lanjutan. Oke, siap. Pada waktu dia mengatakan itu, dia bilang itu sebaik-baiknya kami merencanakan itu dan akhirnya kami baik-baik aja pada titik itu. Itu urusan lanjutan. Nah, seperti sekarang juga. Saya Pastor Gifwan gini. Nah, saya bisa bersaksi bahwa saya memilih jalan itu seperti ini. Nah, kalau misalnya 2 menit kemudian saya putuskan saya mundur dari pastor, itu persoalan lanjutan. Ya, jadi poinnya yang penting dapat. Oke, lanjut. Betul. Satu pertanyaan lagi nih sudah muncul, Pak. Pastor, ini gimana nih Pak Ketua? Silakan. Oke, selamat malam Pastor dan Ya, malam. Mas Manis. Nah, Pastor, Malam. mau minta masukan, saran atau jangan yang bagaimana untuk anak muda yang sekarang, maksudnya kalau ikut organisasi, terutama di organisasi gereja, yaitu OMK, supaya tidak ikut-ikutan gitu, nah Pastor. Maksudnya mau bergabung tapi dalam diri kita sendiri, bukan karena teman kita. Misal, aku punya teman si Manus, gabung dan saya ikut nah giliran nanti Manus nggak aktif lagi, saya ikutan nggak aktif, itu gimana Pastor? Terus itu yang pertama. Yang kedua, di era modern sekarang kan, dengan segala masalah-masalah yang terjadi, anak muda ini kan makin kesini makin kurang terlibat dalam lingkungan menggereja atau dalam organisasi gereja. Itu gimana caranya supaya anak muda ini punya punya keinginan dari dalam dirinya untuk, seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi, tidak jauh-jauh dari hidup menggereja, atau paling tidak dimanapun kamu berada, kamu tetap di jalan-jalannya Tuhan gitu, seperti itu Pak. Iya, oke.
Saya mulai dari jawaban pertanyaan yang kedua ya, alias terakhir. Nah, Iya. kalau ada kemauan, maka kita harus upayakan caranya. Nah, kalau ada kemauan, terus ada kemampuan, apalagi justru semakin sempurna, tetap kita usahakan caranya. Karena cara ini adalah faktor teknis kasarnya, tetapi itu yang melengkapi kemauan dan kemampuan kita. Jadi misalnya saya ada kemauan untuk terlibat. Nah, saya mampu nggak? Pertama, bagi waktu, bagi tenaga, dan cocok-cocokan sama teman-teman kita. Gitu. Mampu nggak? Nah, kalau mampu berarti kita harus cari cara supaya kemauan dan kemampuan kita itu terakomodir. Nah, cara ini ada hubungannya dengan pihak lain yang juga punya otoritas atas hidup kita secara tidak langsung. Pihak lain itu, misalnya Dewan Paroki, Pastor Paroki, Pastor Rekan, Diakon, Frater. Nah, mereka juga kalau mau untuk menunjang keinginan, kemauan, dan kemampuan kita, maka tidak ada salahnya untuk memulai sesuatu dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi jangan peduliin dulu kualitas. Jadi jangan peduliin dulu bahwa mutu kita harus begini. Ya, enggak. Kita bawa dulu sesuatu yang menyenangkan. Nah, baru setelah semua-muanya terkumpul, baru kita arahkan pelan-pelan. Ya. Nah, ada istilah masuk melalui pintu mereka dan keluar melalui pintu kita. Itu artinya otoritas yang ada di dalam paroki, misalnya Dewan Paroki, sebaiknya untuk saya pribadi jangan membawa idealisme tertentu untuk berjumpa dengan orang muda. Tetapi kita membaur dulu. Kita pokoknya hadir bersama dulu. Setelah itu, baru kita perlahan-lahan mengarahkan sesuai dengan pintu kita. Artinya, sesuai dengan apa yang baik yang kita harapkan. Nah, itu untuk saya, jawaban kedua. Nah, jawaban pertama atas pertanyaan pertama. Di dalam pikiran kita, pasti bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Setelah itu, tahap kedua, kita bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang baik. Ya, benar sudah berarti baik, tetapi baik belum tentu benar. Nah, saya baik-baik aja kok dengan selingkuhan saya. Baik-baik, ya memang baik. Tetapi apakah itu benar? Tidak benar. Nah, jadi kalau mindset ini sudah ada, jadi untuk saya pertama-tama sih mindset gitu. Jadi teman saya mindsetnya itu harus bom gereja supaya dia masuk surga. Nah, karena mindsetnya itu sudah ada, dia pasti akan bom surga. Karena apa? Bom surga. Bom gereja supaya masuk surga. Nah, gitu. Jadi, mindset ini menuntun kepada perilaku seseorang. Jadi, ketika saya punya mindset bahwa ini baik, ya sudah, saya lakukan. Ini benar, menurut saya lakukan. Karena benar juga menurut sudut pandang masing-masing. Gitu. Yeah. Kayak misalnya angka 69 ya. Oh iya, ini 6 ini. Dari sudut sana, enggak 9. Ini 6, enggak 9. Nah, ini menurut sudut pandang masing-masing. Jadi, untuk saya, ada kebijaksanaan tertentu untuk melibatkan diri dan ikut mengambil bagian di dalam kehidupan seseorang. Kalau misalnya kehidupannya justru mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik dan benar, kenapa tidak? Kalau sebaliknya, justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan, kita punya kebijaksanaan dalam diri kita untuk mengatakan tidak. Itu. Terima kasih. Sungguh luar biasa sekali. Wah, mantap ini. Saya Oke, terima kasih Pastor. penasaran. Oke, terima kasih sudah bergabung Bang Ya. Robi. Wah, ini masih berhubungan Pastor dengan apa namanya? Dengan pertanyaannya Bang Robi ini. Minta jangan buat yang LDR, buat tetap bertahan, karena tadi ada yang menyinggung salah satu yang terlintas dari telinga saya adalah selingkuh. Nah, kemudian kan ini
banyak pasangan-pasangan yang LDR gitu. Nah, wejangan itu buat tetap bertahan itu gimana, Pastor? Ini kayak aku ahli di LDR ini. Nah, kalau untuk saya pribadi, ya jor-joran itu setia. Setia dalam arti sesungguhnya seperti saya katakan tadi, ya. Jadi setia berarti ada komitmen dalam diri kita dan juga keputusan kita harus konsisten bahwa saya memilih A bukan B gitu. Ya, LDR memang apa ya? Kemanusiaan kita yang tidak sempurna itu pasti membuka peluang terhadap hal-hal yang bisa jadi dikatakan waduh hilaf, waduh gue udah salah, waduh terlanjur, waduh kok aku jatuh cinta ya, padahal saya sudah memilih dia. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi kepada keputusan ya, bukan perasaan sesaat ya. Kalau kita ikut perasaan sesaat, ketika kita membina hubungan dengan yang nan jauh di sana dan kita tertarik pada orang ini, nah bisa saja kita ikut perasaan kita. Nah, bukan keputusan. Jadi keputusan itu tetap stabil, komit ya, dan perasaan bisa up and down ya. Kalau ikut perasaan maka cinta atau hubungan kita akan tak gitu. Tapi kalau ikut keputusan dan komitmen maka akan tetap stabil. Mantap. Kata kuncinya adalah komitmen ya untuk menjalankan hubungan tersebut. Dan intinya ada kesetiaan dan pastinya akan memahami pasangan juga dalam kondisi yang jarak jauh tersebut, situasi yang seperti apa harus saling menjaga dan merawat hubungan dengan baik. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, benar-benar terakhir ini, aduh sangat luar biasa panas sekali sharing kita pada malam hari ini, Pastor. Nih, Romo, kita hidup nggak untuk menyenangkan hati orang lain. Gimana kalau konteksnya orang tua apa yang orang tua mau bertentangan dengan apa yang kita mau atau senang? Gimana itu, Romo? Cara menyikapinya? Ketika saya memutuskan masuk seminari, papa saya yang notabene adalah adonara hitam pekat, begitu langsung diambil keputusan tegas, tidak. Sudah. Oke, itu keputusan orang tua, pendapat orang tua, tapi keputusan saya. Nah, setelah itu dalam perjalanan waktu, dia masih tetap mengungkapkan bahwa saya keberatan kalau kamu lanjut untuk terus di jalan panggilan seperti itu. Sudah. Akhirnya, sampai kehabisan, saya pikir dia nggak datang. Tetapi, mungkin jalan-jalan Tuhan ya, begitu ada handphone saya, biasanya saya nggak bawa, tiba-tiba bergetar. Kok saya bawa handphone? Sudah. Itu kan HP Nokia dulu getarannya bisa 7 skala Richter. Langsung angkatnya papa. Nah, papa bilang gini, Divan, kalau saya mempersembahkan sesuatu yang saya suka untuk kasih, jadi saya beri sesuatu yang memang saya mau untuk beri, itu biasa. Tetapi kalau saya berat untuk mempersembahkan sesuatu, tetapi toh saya persembahkan, itu luar biasa. Nah, jadi itu saya rasa menuju ke saya sendiri. Nah, it's okay bahwa orang tua adalah orang kunci. Itu bahasa psikologis ya. Orang kunci dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang menjalaninya toh ujung-ujungnya adalah kita. Nah, saya mau kembali kepada pemahaman bahwa kita terlahir sendiri dan kita akan meninggal sendiri. Walaupun kita punya misalnya suami 10, istri 15, tetap kita akan meninggal sendiri. Jadi kesadaran akan ini sebenarnya lebih mau untuk menggiring kita kepada keputusan bahwa saya ikut jalan yang saya pilih. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita mengikuti keputusan
atau anjuran atau apalah itu dari orang tua kita, memang itu dalam tanda kutip akan menjadi omongan orang, wah gila dia berbakti terhadap orang tua. Tetapi kita kembalikan, kebahagiaan itu ada di luar atau di dalam. Nah, kalau kita mau konsekuen bahwa kebahagiaan itu, konsisten bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati kita, maka kita jalani apa yang menjadi keputusan kita. Toh nantinya orang tua, saya yakin dan percaya, ini kepercayaan saya yang sangat pribadi, nanti akan perlahan namun pasti mengiyakan, merestui, dan akhirnya mendukung apa yang menjadi pilihan kebahagiaan kita. Karena orang tua pada dasarnya, hati seorang ayah, hati seorang ibu, itu pasti akan menghendaki anaknya bahagia. Nah, kalau misalnya kita ikut orang tua, dan kita merasa terpaksa, dan kita nggak bahagia, nah, apa jadinya? Jadi kalau misalnya ada sebuah keputusan yang mempertimbangkan bahwa segala sesuatu, segala aspek ini, baik buruk, saya lebih memilih untuk menjalani apa yang menjadi keputusan pribadi kita. Tetapi ini memang harus dikomunikasikan secara baik-baik, disampaikan di waktu yang tepat, dan meminta dukungan dengan rendah hati kepada orang tua kita. Oke, Ya. terima kasih. Ya, ini merupakan pertanyaan penutup dan sangat jelas sekali bahwa ketika kita melakukan segala hal dan apapun harus minta izin, baik itu kepada orang tua kita, kepada Bapak, dan selalu memohon berkat juga supaya apa yang kita kerjakan dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, Kak Robi, Kak Rosa, Kak Isa, Kak Isabella Ririn, kemudian Kak Agnes, dan teman-teman yang lainnya yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Kalian luar biasa. Semoga sharing ini bisa terus berlanjut dan kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dari Pastor Tugun Romo yang nanti akan menjadi sharing kita di sharing Eagle Life OMK bersama dengan Paroki Santo Eugenius de Masenat. Oh, lidah saya agak kelipet-lipet gitu ya. Oke, terima kasih. Pastor mungkin mau kasih close statement, kata-kata penutup, mungkin silakan sebelum kita akhiri. Oke, untuk teman-teman rekan-rekan, sobat-sobat, kawan-kawan semuanya, pastikan apa yang mau Anda lakukan pada hari ini, karena hari ini menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari alias di masa depan kalian. Jadi tetap stay cool and keep funky. Be the best of you, be the best on what you do. Pulau Irian Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Dan keluarga besar OMK Eudema mengucapkan terima kasih lagi kepada Pastor, Suster, dan teman-teman yang ikut serta dalam sharing ini. Dan semoga dapat bermanfaat dan memberi gambaran hal-hal yang baru buat kita dalam menjalankan misteri kehidupan kita. Dan bisa dengan ini juga kegiatan sharing kita berakhir. Sudah tidak terasa, ternyata 1 jam lebih. Ini saking serunya ya cerita kita. Untuk mensukseskan kegiatan ini, OMK juga bekerja sama dengan Komsos dan Paroki, sehingga boleh kegiatan ini berjalan dan sehingga sukses seperti saat ini. Luar biasa penonton kita 50 lebih. Saya sangat luar biasa terpanggil untuk kegiatan ini, luar biasa. Semoga kita terus akan mengadakan live berikutnya. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sesuatu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau cerita-cerita. Ini kita udah bebas dari kegiatan kita sharing. Atau kita cukupkan saja, istirahatlah karena sudah malam. Jadi saya harus mengakhiri live ini. Sudah 1 jam 30 menit. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.